Selamat datang di video ini. Ketika Anda memikirkan Iran, Anda mungkin tidak langsung memikirkan prestasi rekayasa besar-besaran. Namun percayalah, proyek-proyek yang akan kita jelajahi ini akan membuat Anda takjub, meskipun negara tersebut menghadapi sanksi ekonomi yang berat. Iran sedang menjalankan beberapa inisiatif infrastruktur paling ambisius di dunia. Proyek-proyek besar ini dirancang untuk mengubah tidak hanya Iran, tetapi juga seluruh wilayahnya. Jika Anda siap untuk terpukau, mari kita mulai dengan proyek nomor 5, yaitu proyek penyaluran air dari Laut Oman ke Iran Tengah. Proyek ini benar-benar menjadi penyelamat bagi provinsi-provinsi tengah yang kering di Iran. Sementara wilayah pesisir Iran menikmati curah hujan yang tinggi, daerah pedalaman menghadapi kelangkaan air yang parah. Air tanah yang dieksploitasi secara berlebihan serta kekeringan yang sering terjadi telah melumpuhkan pertanian dan mengancam pasokan air domestik. Sesuatu harus dilakukan. Proyek pemindahan air Laut Oman adalah proyek pemindahan air terbesar dalam sejarah Iran, sebuah inisiatif bernilai miliaran dolar untuk memanen air laut dari pesisir Oman dan memurnikannya menggunakan teknologi reverse osmosis yang canggih. Dari sana, jaringan saluran transmisi air dengan diameter selebar 2 meter akan berkelok-kelok sejauh 500 km melintasi medan terjal untuk mencapai daerah-daerah kering. Di sepanjang jalan, stasiun pompa akan menjaga air tetap mengalir, sementara infrastruktur penyimpanan di tempat tujuan akan memastikan pasokan yang dapat diandalkan untuk pabrik, pertanian, dan rumah tangga. Jaringan pipa bawah air yang sangat besar ini akan menarik 200 juta meter kubik air laut setiap tahunnya, jumlah yang cukup untuk mengisi lebih dari 80.000 kolam renang Olimpiade. Skala proyek ini sungguh mencengangkan. Pemerintah Iran telah mengalokasikan 400 juta dolar untuk memulai proyek ini, yang kini sudah mencapai 23% penyelesaian. Para ahli internasional telah didatangkan untuk melengkapi kemampuan rekayasa pengairan dalam negeri Iran yang terus berkembang. Mengapa semua masalah ini dihadapi? Daerah pedalaman Iran telah bergulat dengan krisis air selama beberapa dekade. Eksploitasi air tanah yang berlebihan dan kekeringan yang tiada henti telah melumpuhkan pertanian dan mengancam kehidupan di wilayah tersebut. Proyek ini adalah taruhan besar untuk menyelesaikan krisis air ini selamanya. Jika selesai, proyek ini akan mengurangi ketergantungan provinsi-provinsi di pusat Iran pada air tanah yang semakin berkurang dan membuka potensi besar bagi pertumbuhan pertanian dan industri. Proyek besar lainnya adalah pengembangan Pelabuhan Chabahar, nomor 4 dalam daftar. Dari kedalaman gurun pasir Iran, kita beralih ke pantai Laut Oman yang berkilauan, tempat kota Pelabuhan Chabahar berada. Sebelumnya dibayangi oleh pelabuhan-pelabuhan yang lebih besar di kawasan ini, Chabahar kini siap melompat maju berkat kemitraan penting dengan India. Pada tahun 2016, India dan Iran menandatangani perjanjian bersejarah selama 10 tahun, di mana India akan mengembangkan dan mengoperasikan terminal besar di Pelabuhan Chabahar. Berdasarkan kesepakatan ini, India Ports Global akan menginvestasikan 85 juta dolar untuk melengkapi terminal tersebut dengan peralatan penanganan peti kemas yang canggih dan fasilitas modern. India juga menawarkan jalur kredit senilai 150 juta dolar untuk mendukung peningkatan infrastruktur di pelabuhan, termasuk koneksi kereta api dan perbaikan jalan. Tahap pertama Pelabuhan Strategis Chabahar diresmikan pada tahun 2017 oleh Presiden Iran Hassan Rouhani, dengan kehadiran Menteri Pelayaran India yang menggarisbawahi pentingnya proyek ini bagi kedua negara. Jalur kereta api baru akan menghubungkan Chabahar ke kota Zahedan, dekat perbatasan Afghanistan, menghubungkan pelabuhan ini dengan jaringan yang suatu hari nanti dapat terbentang dari Laut Kaspia hingga pantai-pantai Mediterania. Sementara itu, peningkatan jaringan jalan akan menghubungkan Chabahar dengan jalan raya utama Iran serta penyeberangan perbatasan ke Pakistan dan Afghanistan. Kawasan industri dan zona perdagangan bebas yang luas akan berdiri berdekatan dengan pelabuhan, menawarkan peluang yang menggiurkan bagi investor dan produsen.
India memandang Chabahar sebagai pijakan strategis di Iran dan pintu gerbang ke pasar Afghanistan dan Asia Tengah, sekaligus mengalahkan saingannya, Pakistan. Lebih dari itu, Chabahar adalah elemen penting dalam visi besar India untuk koridor transportasi utara-selatan, rute perdagangan sepanjang 7.200 km yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut Kaspia melalui Iran dan Rusia. Nomor 3 dalam daftar adalah proyek kereta api berkecepatan tinggi Trans Masyaat. Iran, yang semakin mengembangkan hubungan dengan Tiongkok, telah mengundang mitra utamanya ini untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur besar-besaran. Salah satu proyek utama adalah pembangunan jalur kereta api kecepatan tinggi sepanjang 900 km yang akan menghubungkan Tehran dengan Masyaat. Ini akan menjadi salah satu jalur kereta api kecepatan tinggi terpanjang di Timur Tengah, dengan kecepatan hingga 350 km per jam. Proyek ini melibatkan elektrifikasi jalur ganda yang ada dan pemasangan 70 lokomotif listrik, serta kabin sinyal yang memungkinkan peningkatan kecepatan kereta hingga 200 km per jam untuk kereta penumpang dan 250 km per jam untuk kereta barang. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Ketika proyek kereta api berkecepatan tinggi Trans Masyaat selesai, waktu perjalanan yang tadinya 12 jam akan dipotong menjadi hanya 6 jam. Sebuah konsorsium yang terdiri dari perusahaan-perusahaan Italia dan Spanyol telah memenangkan tender untuk pekerjaan elektrifikasi yang diberikan oleh perusahaan kereta api Iran. Proyek ini diperkirakan akan memakan waktu 42 bulan, namun ini baru permulaan. Selain itu, Tiongkok juga membantu Iran dalam meningkatkan jaringan kereta api yang menua untuk mengakomodasi kereta yang lebih cepat di masa depan. Bayangkan, suatu hari nanti Anda bisa melakukan perjalanan dari satu ujung Iran ke ujung lainnya hanya dalam hitungan jam. Itulah janji dari proyek-proyek kereta api besar ini. Proyek-proyek ini merupakan bagian dari visi besar Tiongkok dalam memperkuat hubungan dengan Iran melalui jalur sutra, sebuah jaringan perdagangan dan infrastruktur yang mencakup Eurasia dan Iran. Mereka menjanjikan jalan kehidupan ekonomi yang sangat dibutuhkan serta peluang besar untuk memanfaatkan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Ketika proyek-proyek ini mulai terbentuk, kita sedang menyaksikan era baru kerja sama Sino-Iran yang berpotensi mengubah lanskap geopolitik kawasan ini dalam beberapa dekade ke depan. Selain kereta api, jaringan jalan raya juga menjadi perhatian. Salah satu proyek paling ambisius adalah Jalan Tol Trans Nord, atau dikenal juga sebagai Jalan Bebas Hambatan Alborz, yang membentang sepanjang 121 km dari ibu kota Tehran hingga pantai Laut Kaspia. Jalan tol ini adalah proyek terbesar di Iran bagian utara. Ini merupakan jalan tol 6 jalur yang melewati pegunungan Alborz yang terjal, dan pembangunannya tidaklah mudah. Proyek ini melibatkan pembangunan 39 terowongan dan 59 jembatan, termasuk terowongan sepanjang 6,5 km, yang menjadi terowongan terpanjang di Iran. Saat selesai nanti, jalan bebas hambatan ini akan mempersingkat waktu perjalanan antara Tehran dan wilayah utara hingga setengahnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan perdagangan dan pariwisata di wilayah Kaspia. Bagian pertama dari jalan tol sepanjang 32 km telah selesai pada Februari 2021 dengan biaya lebih dari $1 miliar. Proyek ini menghadapi tantangan ketika perusahaan-perusahaan dari Tiongkok dan Korea Selatan menarik diri karena sanksi, sehingga pembangunan diambil alih oleh konsorsium 7 perusahaan Iran yang dipimpin oleh Yayasan Mostazafan. Pemerintah Iran telah menjanjikan tambahan $150 juta untuk membuka ruas sepanjang 22 km berikutnya di tahun mendatang, meskipun belum ada jadwal untuk bentangan terakhir sepanjang 47 km. Namun, proyek terbesar Iran saat ini adalah pengembangan ladang gas South Pars, yang merupakan reservoir gas alam terbesar di dunia dan dimiliki bersama dengan Qatar. Sejak tahun 1999, Iran telah berusaha keras untuk memanfaatkan potensi energi dari ladang ini.
Proyek yang dioperasikan oleh perusahaan minyak dan gas Pars ini merupakan proyek besar senilai 91 miliar dolar. Tujuannya adalah mengekstraksi cadangan gas alam dan kondensat dari bawah Teluk Persia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Iran. Ladang gas South Pars dibagi menjadi 24 fase. Masing-masing fase adalah proyek besar tersendiri. Pada 2023, banyak fase ini sudah beroperasi dan memompa miliaran meter kubik gas ke kilang-kilang di darat, dengan fase terakhir diperkirakan akan selesai pada 2024. Dampak dari proyek ini sangat besar, tidak hanya bagi ekonomi Iran tetapi juga bagi kehidupan jutaan warga Iran. Gas alam dari South Pars akan menjadi sumber energi utama bagi pembangkit listrik, industri, dan rumah tangga. Meskipun menghadapi tantangan teknis, sanksi internasional, serta lingkungan perairan dalam yang menantang, Iran, melalui kemitraan strategis dengan Tiongkok dan negara lain, terus membuat kemajuan dalam proyek ini. Iran tengah berada dalam gelombang pembangunan besar-besaran. Dari jaringan pipa air hingga jalan raya, kereta api berkecepatan tinggi, pelabuhan, hingga ladang gas. Semua proyek ini membentuk kembali infrastruktur Iran dan membuka peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi di masa depan. Namun, tantangan tetap ada. Sanksi internasional membatasi akses Iran terhadap investasi asing dan teknologi, memaksa negara ini untuk lebih mengandalkan sumber daya dalam negeri dan kemitraan dengan negara-negara seperti Tiongkok dan India. Ketegangan politik dan persaingan regional juga membayangi beberapa proyek, seperti pengembangan pelabuhan Chabahar yang mengalami penundaan karena tekanan Amerika Serikat terhadap India. Namun, meskipun tantangan tersebut ada, Iran tetap tidak tergoyahkan. Jalan di depan mungkin panjang dan penuh rintangan, tetapi satu hal yang jelas, Iran adalah negara yang sedang bergerak maju, dan proyek-proyek besar ini membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah dan berani. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.